Sam kembali ke dapur, tangannya mengepal di atas meja. Ia langsung bergerak cepat untuk keluar dari dapur dan kantor. Ia benar-benar muak pada Deon dan Wilona. Setelah Sam pergi, ia mencari Daniel di pinggir jalan juga sekitaran lampu merah, di mana biasa ia menemui temannya itu. Karena sudah biasa, ia pun mudah menemukan Daniel. Daniel yang mengenal mobil Sam pun langsung menaik ke dalam mobilnya tanpa basa-basi lagi. Sam menghela nafas saat Daniel sudah duduk di sebelahnya. Sampai kapan lu seperti ini? Gue kesulitan dan memakan waktu untuk mencari-cari lu seperti ini. Sedangkan lu gak punya apa-apa untuk dihubungi, keluhnya pada Daniel. Daniel menghela nafas. Sampai kapan? Sampai gue menemukan cinta sejati, ucapnya. Cinta sejati bisa didapatkan tanpa harus menjadi miskin seperti yang lu buat ini, ucap Sam. Ia pun memajukan mobilnya ketika lampu lalu lintas di depan sana berubah menjadi hijau. Ya, contohnya lu dan Rea. Pengorbanan Rea sudah membuktikan kalau dia tulus, jawab Daniel. Nah, gue juga mau cari jodoh yang tulus dan mau nerima gue apa adanya, Daniel bertekad. Sam menghela nafas dan geleng-geleng. Gimana penyamaran lu hari ini? Tanya Daniel pula, mengganti pembahasan dari dirinya. Wilona sialan, dia bermain dengan Deon sekarang. Sam geleng-geleng kepala. Benar-benar ingin harta, tidak dapat aku, dia menjual dirinya pada Deon. Lanjut Sam, menjijikkan, umpat Daniel. Lu gak punya apa-apa. Gimana cara lu menemukan ahli hipnosis yang kata lu mudah untuk didapatkan? Tanya Sam. Lu tenang, gue sudah menemukan. Hal itu gampang, gue pakai warung internet, jawabnya enteng. Ada hal yang mudah, lu mempersulit diri. Gue masih bisa fasilitasi lo, tinggal di kontrakan yang lebih layak, beli motor, handphone, ucap Sam. Daniel langsung menolak. Gue gak butuh itu semua. Begini saja hidup gue sudah aman, ucapnya. Sam lagi-lagi menghela nafas. Temannya yang satu itu memang berbeda, luar biasa. Jadi kapan kita bertemu dengannya? Tanya Sam. Dia meminta kita yang datang ke kantornya. Aku sudah membuat perjanjian. Kita harus menemuinya lebih dulu agar bisa menjelaskan semuanya secara rinci, jelas Daniel. Lu yakin dia akan bisa dipercaya? Tanya Sam. Tergantung kesepakatan harga nanti, sambung Daniel. Sam mengangguk. Oke, jawabnya. Sementara itu, di rumah Winston, Edwin dan Natania berdebat hebat. Edwin tidak suka melihat Natania yang baru saja pulang menghambur-hamburkan uang bersama Wilona. Mana Wilona? Tanya Edwin pada istrinya. Sudah ke kantor menyusul Deon, jawab Natania santai. Ia pun membuka belanjaannya satu persatu, tas, sepatu, dan perhiasan yang berlebihan. Deon? Tanya Edwin merasa heran. Iya, Deon. Kenapa papa terkejut gitu? Tanya Natania. Wilona itu pernah menjalin hubungan dengan Sam dan sekarang dia menjalin hubungan dengan Deon. Di mana akalnya? Apa Deon tidak merasa aneh dengan itu? Tanya Edwin. Papa ini diam deh. Deon juga nggak keberatan kok. Papa jangan ribet sendiri deh. Mama tahu pasti itu karena Deon berhasil merebut semua dari Sam dan papa kesal kan? Bentak Natania. Mama diam, bentak Edwin. Natania langsung berdiri dan menantang Edwin. Papa yang diam, balasnya dengan suara yang lebih kuat. Papa ingat ya, dari awal menikah dengan papa, mama itu cuma bisa menurut, mengangguk, mengikut semua aturan papa. Aku nggak bisa menikmati apa yang seharusnya diberikan suamiku padaku sampai Deon hadir. Papa juga nggak bisa memberikannya apa-apa. Papa nggak bisa naklukin hati orang tua sendiri. Sampai tua gini, semua diturunkan langsung ke Sam. Wajar sekarang Deon merebutnya. Sam sudah terlalu puas dengan jabatan dan kekayaan Winston selama ini dengan melangkahi papa.
gumamnya panjang lebar. Edwin menghela nafas. Papa jangan macam-macam ya. Diam dan ikut saja semuanya. Sekarang Deon yang memimpin, Deon yang mengatur dan menjalankan semuanya, bukan Sam lagi. Sam sudah berakhir. Deon memang cerdas. Puji Natania pula mengingat anaknya. Edwin mengusap wajahnya kalut. Ia pun duduk di sofa di sana. Atau aku akan bilang ke Sam kalau papa yang mah. Oke, potong Edwin. Ia mengalah. Terserah mama dan Deon mau melakukan apapun, tandasnya. Natania tersenyum miring. Good, ucapnya pula pada suaminya. Kembali pada Daniel dan Sam yang masih berada di jalan. Besok jam berapa? Tanya Sam. Jemput gue sebelum makan siang. Kita akan ke kantornya setelah makan siang. Jelas Daniel. Sam pun menepikan mobilnya. Kalau gitu gue akan lanjut perjalanan. Gue dan Rea mau konsultasi kedua kalinya, ucap Sam. Daniel pun mengangguk. Oke, good luck, ucapnya pula. Ia menepuk bahu Sam 2 kali dan akhirnya turun dari mobil Sam. Sam menghela nafas. Ia berharap besok semua akan berjalan lancar. Sam sudah sampai di rumah. Bi, Rea di mana? Tanya Sam pada Bi Ika. Di kamar tuan, sahut Bi Ika. Sania? Tanya Sam lagi. Belum pulang kuliah tuan, jawabnya. Jadi dari tadi Rea mengurung diri di kamar, tanya Sam. Bi Ika mengangguk. Saya sudah coba ajak Mbak Rea mengobrol di bawah tuan, tapi Mbak Rea bilang mau di kamar saja, ucapnya. Sam pun mengangguk. Oke Bi, ucapnya. Ia langsung berlari menaiki tangga untuk sampai di kamarnya dan Rea. Re, panggil Sam. Rea yang duduk di meja rias menoleh menatap kedatangan Sam. Kamu kenapa? Tanya Sam langsung menghampiri dan memeluknya. Ia terlihat sudah cukup lama duduk di depan cermin itu, padahal ia sedang tidak berdandan. Rea menggeleng. Are you okay? Tanya Sam. Rea mengangguk. Ia pun membalik tubuhnya dan menatap Sam. Gimana tadi? Tanya Rea. Sam membuang nafas. Aku bertemu Wilona di sana sedang bermesraan dengan Deon. Bukan karena kau cemburu padanya, tapi aku tidak habis pikir Wilona benar-benar semurahan itu, lanjut Sam. Rea tidak berkomentar. Sayang, sudah siap kita konsultasikan hari ini, bujuk Sam yang membingkai. Ia membingkai wajah Rea dan mengecup kening. Rea mengangguk. Thank you sayang, ucap Sam membesarkan hati istrinya. Di rumah keluarga Winston, Edwin masih menonton istrinya yang menyusun dan membongkar belanjaannya yang begitu banyak di atas meja. Kapan lagi bisa kayak gini, ucap Natania senang. Apa mama yakin Dan bisa menjalankan ini semua? Menikmati harta keluarga Winston memanglah sangat seru, tapi Sam habis-habisan dan mati-matian untuk membesarkan dan menjaga Winston Company dengan hanya merasa bangga karena bisa merebut dan tidak bisa mengolah, tinggal menunggu kehancuran saja, jelas Edwin panjang lebar. Hei, Pak, Natania tidak terima hingga ia langsung memotong kalimat Edwin dan membentaknya. Papa tahu apa? Bahkan papa sekalipun tidak pernah menjabat di perusahaan papanya papa sendiri. Payah. Sekarang Deon sudah dengan cerdas bisa merebut semua yang juga adalah haknya. Malah papa remehkan begini. Di mana pikiran papa? Sambar Natania emosi. Edwin menghela nafas. Tiba-tiba handphone Natania berbunyi. Cukup risik meski ia melewatkannya sekali. Siapa mah? Tanya Edwin. Natania menatap suaminya. Entahlah, no name, ucapnya kesal. Sebuah pesan pun Natania terima. Selamat atas jabatan dan kekuasaan yang didapatkan oleh anak kita Deon. Akhirnya perjuanganmu dan penantianmu selama bertahun-tahun sudah kamu dapatkan.
Anak kita ternyata sangat tampan, meskipun wajahnya itu tidak ada guratan kemiripan dengan Winston. Mata Natania membulat sempurna membaca pesan itu, hingga tangannya menutup mulutnya. Siapa laki-laki itu? Ia bertanya di dalam hati, namun sepertinya ia sudah jantungan menebak siapa laki-laki yang ia tahu tersebut. Siapa, Ma? Tanya Edwin. Bukan siapa-siapa, Pak. Natania menjawab cuek dan sebisa mungkin, sedatar mungkin agar tidak terlihat gugup dan ketakutan. Mama berbohong. Edwin beranjak dari posisi duduknya dan langsung berdiri. Bukan apa-apa, bentak Natania. Tangannya itu berusaha menyimpan atau menghapus pesan yang sudah dia baca di handphonenya. Edwin berhasil menyita handphone Natania.